Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini kita masih lagi membahaskan satu topik berkaitan dengan perkembangan sepak bola yang terdapat di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan antara negara yang ada peluang besar ya untuk layak ke pusingan yang seterusnya ataupun keputaran yang selanjutnya ya, berikutan dengan perlawanan-perlawanan yang disertai ataupun diikuti oleh pasukan timnas Indonesia. Mereka cukup bertenaga, mereka cukup baik menampilkan persembahan, sehingga kan perlawanan baru-baru ini ketika menentang Vietnam, kedua-dua perlawanan itu didominasi oleh pasukan timnas Indonesia. Nah, perlawanan pertama mereka telah hajar pasukan Vietnam dengan 1-0, dan ketika berada di kandang Vietnam, pasukan timnas Indonesia membelasah habis 3-0. Jadi itulah satu peningkatan yang telah dikecapi dan kejayaan oleh pasukan timnas Indonesia setelah hampir 20 tahun penantian ya pasukan timnas Indonesia dengan Vietnam ini. Akhirnya pasukan Vietnam dikalahkan. Nah guys, soalnya apakah strategi Sintayong ataupun timnas Indonesia untuk menghadapi pihak lawan yang lebih kuat lagi selepas ini guys? Jadi apabila melihat pasukan timnas Indonesia dengan dia punya kombinasi pemain yang cukup mantap ya saat ini, saya lihat di situ terdapat beberapa cara yang telah dilakukan ataupun skema yang telah diterapkan oleh Coach Sintayong terhadap pasukan timnas Indonesia. Nah, selepas ini pasukan timnas Indonesia akan menghadapi pasukan yang kuat juga ya guys, yaitu tim Irak. Jadi tim Irak ini salah satu pasukan yang hebat, dan ini merupakan perlawanan yang begitu sengit saya kira untuk perlawanan di masa akan datang nih. Nah, jadi siapakah yang akan dimainkan untuk perlawanan menghadapi pasukan yang kuat ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Jadi di sini saya lihat ternyata dalam timnas Indonesia ini mereka begitu cukup membaca ya tentang siapa yang mereka lawan. Telah terbukti baru-baru ini Vietnam guys, musuh tradisi pasukan timnas Indonesia, dengan cara dan juga teknik serta skema yang telah dibentuk oleh Sintayong terhadap pasukan timnas Indonesia, mereka berjaya mengalahkan pasukan Vietnam guys. Nah, jadi ini salah satu perkara menjadi kekuatan pasukan timnas Indonesia yang saya lihat ada pada Sintayong. Jadi untuk menghadapi perlawanan-perlawanan di masa akan datang untuk kualifikasi Piala Dunia ini, siapa yang akan diturunkan dan apakah skemanya dan apa strategi Coach Sintayong untuk membentuk pasukan timnas Indonesia ini. Nah, jadi di sini dikatakan angin segar buat timnas. Kedalaman skuad timnas bertambah. Jairo resmi dinaturalisasi, tiba di Indonesia dalam senyap. Titik terang naturalisasi Jairo Ridwal. Jadi siapakah beliau ini, dan ini adakah dia akan dimainkan untuk perlawanan seterusnya? Sebab saya tengok baru-baru ini penampilan wajah-wajah baru ini, mereka sebelum ini tidak ada di dalam timnas, tetapi oleh kerana Sintayong dia berusaha untuk mencari pemain-pemain keturunan ini, akhirnya terbentuklah satu pasukan yang begitu mantap ya saat ini. Jadi kita tengok dulu apakah yang telah berlaku dan apa skema serta apa strategi yang dilakukan oleh timnas Indonesia bagi menghadapi pihak lawan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Langsung kita saksikan dulu klip video ini. Jom. Mas Indonesisch, mijn moeder dus half. Oh ini En ik ben kwart. pemain keturunan. Ja, bij mijn oma was altijd Indisch eten en altijd Indisch familie op bruiloft en zo. Wow, Jordi Amat. Nampaknya di sini Sintayong banyak ya mengambil pemain-pemain keturunan ini menghadapi tim yang kuat nih guys lepas ini. Jadi angin segar buat timnas. Gelandang Crystal Palace siap bela timnas Indonesia.
Jairo Riedewald kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia Jairo karena ya? kabar kesiapannya Riedewald. untuk membela timnas. Kabar ini telah mencuat di berbagai media sosial, Oh. mengundang antusiasme dari para penggemar sepak bola Wow. tanah air. Menariknya, Jairo Riedewald ternyata bersedia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut informasi yang beredar, Jairo Riedewald masih memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh FIFA untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Menurut aturan FIFA, pemain yang memiliki hubungan darah dengan negara yang bersangkutan dapat menjalani proses naturalisasi dan mewakili timnas setempat. Dalam hal ini, Jadi Ibu Jairo naturalisasi. memiliki darah Indonesia, sementara ayahnya berasal dari keturunan Suriname. Jairo, yang saat ini berusia 27 tahun, telah menghabiskan sebagian besar karirnya di panggung sepak bola Eropa. Perjalanan karirnya dimulai sejak masuk ke Akademi Ajax pada tahun 2008. Dari situ, Ini ia ya melalui yang berbagai akan tingkatan memperkuat di tim timnas muda nanti. Ajax, dari U17 hingga U19, sebelum akhirnya meraih kesempatan bermain untuk tim senior. Total, Jairo Riedewald mencatatkan 93 pertandingan bersama tim senior. Wow, banyak nih guys. Ajax menunjukkan kematangan dan pengalaman yang dimilikinya sejak pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017. Gelandang yang juga dapat bermain sebagai bek ini terus menunjukkan penampilan konsisten di Premier League. Keterlibatan Jairo Riedewald dalam timnas Indonesia bisa menjadi angin segar bagi sepak bola tanah air. Keberadaannya dapat memberikan kontribusi besar, mengingat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Selain itu, keputusan Jairo untuk menjalani proses naturalisasi menunjukkan rasa keterikatan dan antusiasme yang kuat terhadap Indonesia. Saya teringat pula rupanya ini Jika macam berkas Ronaldinho. naturalisasi Jairo Riedewald berhasil diproses. Ini tentu menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola Indonesia yang telah lama mendambakan penambahan kekuatan di lini tengah timnas Garuda. Pada tahun 2017 lalu dia mengambil langkah untuk berkarir di Crystal Palace. Bersama tim kasta tertinggi Liga Inggris ini dia sudah tampil dalam 91 pertandingan. Wah, ini backgroundnya Musim ya. ini, pemain kelahiran Haarlem tersebut sudah bermain dalam 4 pertandingan. Pengalamannya dan skill Jairo bisa jadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri cukup krisis dalam posisi gelandang bertahan. Hadirnya Jairo akan membuat satu tempat di lini tengah berpeluang menjadi miliknya. Meski sudah bersedia, keputusan naturalisasi menjadi milik Shin Tae-yong. Perlu diketahui bahwa Jairo sudah mencatatkan 3 caps bersama timnas senior Belanda. Jadi nampaknya di sini ada penambahan lagi ya pemain keturunan yang akan dinaturalisasikan untuk pasukan timnas Indonesia. Jadi ini bermakna dari segi persediaan timnas Indonesia mereka cukup rapi ya dengan menambah pemain-pemain yang baru untuk memperkuatkan timnas Indonesia bagi menghadapi pasukan-pasukan yang kuat ya untuk putaran yang seterusnya. Jadi di sini saya lihat kenapa pasukan timnas Indonesia begitu unggul ya saat ini di Asia Tenggara, karena dari segi skema dan juga bagaimana coachnya mencatur pemain-pemain ini, mereka menambahkan pemain-pemain ataupun wajah-wajah baru dalam timnas Indonesia itu. Saya nampak di sini apabila timnas Indonesia ataupun coach Shin Tae-yong membentuk tim seumpama itu, dari segi timnya, pihak lawan dia tidak akan dapat membaca bagaimana skema perlawanan ataupun permainan pasukan timnas Indonesia. Sebab saya yakin dan juga selalu mengikuti ya perkembangan sepak bola Indonesia di bawah coach Shin Tae-yong ni, setiap kali persembahan ataupun penampilan pasukan timnas Indonesia ini, setiap kali juga pemain itu berubah-berubah ya. Jadi dari segi pembacaan daripada pihak lawan, mereka tidak dapat membaca dengan tepat tentang corak permainan yang dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia. Seperti yang baru-baru ini apabila Tom Hai ya masuk dalam timnas Indonesia, dia main dalam perlawanan mentang Vietnam. Di situ kehadiran Tom Hai menjadi satu kejutan ya bagi pasukan pemain-pemain timnas Vietnam, karena penampilan ataupun wajah baru dalam timnas Indonesia mereka tidak dapat membaca. Jadi itulah mungkin salah satu juga teknik yang dibuat oleh coach Shin Tae-yong untuk menjadikan pasukan timnas Indonesia itu lebih mantap lagi persembahannya. Jadi
untuk perlawanan seterusnya ini, tim-tim yang akan dihadapi oleh pasukan timnas Indonesia adalah tim yang kuat ya. Sebab kalau dia menggunakan pemain-pemain yang sedia ada, pastinya mudah untuk dibaca oleh pihak lawan ya. Sebab saat ini Indonesia diperhatikan oleh banyak tim kerana dari segi dia punya momentum. Pasukan timnas Indonesia ini luar biasa, tidak seperti yang dulu lagi kerana dengan strategi dan skema yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong terhadap pasukan timnas Indonesia dengan menambah pemain-pemain keturunan ya, diperbanyakkan pemain keturunan, ini adalah salah satu bentuk kekuatan yang terdapat di Indonesia. Saya yakin dan percaya sekiranya Coach Sintayong terus melakukan hal-hal seumpama ini, maka dari segi pihak lawan, mereka tidak dapat membaca bagaimana corak permainan timnas Indonesia tu. Dapat pun mungkin dorang hanya tidaklah 100%, tetapi inilah yang saya lihat teknik ataupun rahsia Sintayong membentuk pasukan timnas Indonesia itu menjadikan satu pasukan yang dari segi kombinasi cukup mantap. Sungguh pun dalam keadaan yang singkat ya, tempo yang singkat, tetapi itulah kepakaran Coach Sintayong. Dia lebih mengetahui pemain-pemain itu bagaimana dia menjadikan satu pasukan itu dapat memahami antara satu sama lain, dan setiap pemain yang terdapat di pasukan timnas Indonesia, saya lihat mereka sudah memahami peranan mereka ya, apa yang perlu dilakukan ketika berada di lapangan. Jadi kalau dilihat di sini dikatakan diam-diam ya, diam-diam tiba-tiba di Indonesia dalam senyap titik terang naturalisasi gyro. Bermaksud akan ada lagi penambahan pemain berketurunan dalam timnas Indonesia untuk membentuk satu pasukan yang kuat. Jadi ini kaedah ataupun strategi ini saya lihat inilah yang digunakan pakai oleh Sintayong. Salah satu ya antara strategi yang digunakan pakai ataupun diterapkan terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi guys, memang menarik ya untuk pasukan timnas Indonesia. Saya lihat saat ini karena dari segi mereka punya pencapaian, perubahan, dan juga rankingnya pun telah meningkat, sehingga kan dia memotong beberapa negara di Asia Tenggara ini, termasuklah pasukan timnas Malaysia. Jadi ini satu kejayaan bagi pasukan timnas Indonesia, dan semoga pasukan timnas Indonesia terus dapat melakukan yang terbaik untuk perlawanan yang akan datang, dan sekiranya Indonesia menjadi wakil di Asia Tenggara ini untuk layak ke Piala Dunia, kami dari Malaysia memberi dukungan yang penuh terhadap pasukan timnas Indonesia. Ini juga mewakili Asia Tenggara yang membanggakan Asia Tenggara untuk sepak bola. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.